Ada juga yang sudah lama ikut seleksi nggak lolos. Terus ada yang baru cuma sebulan belum memenuhi persyaratan, tapi karena keluarganya pejabat di daerah, akhirnya semua prosedurnya bisa terpenuhi dan lolos. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita bersama. Nanti akan dibawa ke Komisi 2 untuk dibicarakan. Ya. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah akan membahas opsi untuk memberikan kesempatan kepada para peserta seleksi CPNS yang tidak lolos agar dapat mengikuti seleksi P3K tahap selanjutnya. Kendala yang terjadi selama proses seleksi P3K tahap 1 akan menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan P3K tahap berikutnya semakin baik. Nah, ini juga ada beberapa permasalahan. Salah satu di antaranya adalah yang pernah ikut CPNS tidak lulus, sudah tidak memungkinkan lagi untuk ikut seleksi P3K tahap kedua. Kesemuanya inilah yang dievaluasi. Ya. Komisi 2 DPR RI kembali mengevaluasi permasalahan dalam proses perekrutan calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain terkait kelengkapan dokumen ijazah serta batas usia bagi calon PPPK. Diketahui, lebih dari 1.000 pelamar PPPK tidak memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan. Sementara itu, sejumlah calon telah melewati batas usia yang telah ditetapkan. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer akan menjadi legasi bagi Komisi 2 DPR RI periode ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ASN. Jika perlu revisi UU ASN maupun undang-undang lainnya, Komisi 2 akan segera melakukan percepatan. Prinsipnya, selesaikan nasib mereka yang ada di database honorer, dan pejabat jangan lagi mengangkat tenaga honorer. Harus ditegaskan, kalau tetap nekat, bisa menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan impeachment, ujarnya saat ditemui di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Lebih lanjut, Rifki menyinggung kebijakan mandatori belanja pegawai sebesar 30% yang diterapkan di daerah. Pemerintah pusat sudah menyiapkan kuotanya. Tetapi kemudian, kuota itu belum bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah, ungkapnya. Menurutnya, kebijakan ini dinilai tidak sinkron dengan kebutuhan pemerintah yang mewajibkan perekrutan pegawai, namun di sisi lain justru membatasi belanja pegawai. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Zudan Arif, menambahkan bahwa semua pihak harus bersama-sama mencari solusi atas persoalan ini, karena masalahnya terus bertambah setiap tahun. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Zudan Arif, menambahkan bahwa semua pihak harus bersama-sama mencari solusi atas persoalan ini, karena masalahnya terus bertambah setiap tahun. Salah satu solusinya, sambil menunggu anggaran, diangkatlah PPPK paruh waktu terlebih dahulu. Mereka ini diberi kekuatan hukum dengan memiliki nomor induk pegawai, sehingga tidak bisa diberhentikan sewaktu-waktu di tengah jalan, sampai nanti anggaran memungkinkan untuk menjadi PPPK penuh waktu, tegas Zudan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat, daerah, serta Komisi 2 DPR RI untuk terus bersinergi dalam memperbaiki regulasi agar tenaga honorer dapat terakomodasi dengan baik.